Oke, guys, ini gue buka dulu Handy, guys. Selamat datang. Kita ngobrol-ngobrol lagi Coffee Talk minggu ini sama Hendy Santoso. Ya, sebagian dari kita semua sebagian besar harusnya udah kenal lah Hendy Santoso siapa. Hendy termasuk aktif di Iya, apa? iya, Sukor Advance Group ya, SAG ya. Itu bareng Ko MY, terus juga iya, bareng Ko MY di masih ada dua Trimega ya kalau juga nggak sama. salah ya. Ya. Nah, gitu sama Trimegah. Dan hari ini kita akan ngobrolin soal Windrest, terus juga kita akan ngobrolin soal uh, Januari Effect. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya, nanti silakan isi di kolom Q&A ya, di kolom Q&A nanti teman-teman silakan mau Iya, bertanya apa, mau curhat juga boleh. Kita terima ya, ya. Karena justru di momen-momen market saat ini tuh pasti teman-teman tuh pada galau. Even kayak gue aja pribadi itu kayak ngerasa walaupun kayak oke, lebih maksudnya gue trading lebih safe gitu lah dan nggak aneh-aneh dan cenderung ngerem gitu, tapi itu tanpa banget, sadar tuh juga banget. nguras 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 energi energi gak banget. sih? Iya kan, kayak abis abis Iya, kayak abis tiap langsung market tutup langsung tuh pasti teler kayak gitu. Malah teler lebih capek gue. daripada biasanya. Iya kan, nah, iya. Mm, betul betul, jadi teman-teman itu bukan kalian doang yang ngalamin, kita kita juga ngalamin ya, cuman kita itu punya komitmen untuk selalu apa ya, selalu sharing apa yang kita dapat, sharing apa yang ilmu-ilmu yang kita dapat untuk teman-teman ya. So far kan gue lihat juga dari Hendy kan cukup banyak membantu. Udah Ko Friday, halo. Oke, so kita akan ngobrol-ngobrol sama Hendy malam ini. Gue ingetin lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya, silakan ke kolom komen apa kolom Q&A ya biar nanti bisa dibaca. So, Hen gimana untuk ISG kondisi saat ini? Kalau IHSG Kalau lu lihat sebenarnya good. kalau gua ngelihat sih Mm-mm. masih belum ada tanda-tanda perlawanan ya kalau kita lihatnya. Masih terus turun, terus Mm-mm. juga asing forengnya juga masih masif untuk keluar gitu kan. Hari ini keluar berapa sih? Hari Ya, 1 T lebih kan. 1, Ya, berapa itu T pun tadi gua udah cek. didominasi sama BCA juga kan. Ya, Makanya ya 1,4 T. Makanya betul. posisi yang kayak sekarang itu bagusnya ya kita sebenarnya tunggu aja gitu loh karena IHSG juga nggak mungkin V-shaped recovery juga kan gitu. Jadi dia pasti ada sideway Ya, kecil ya baru betul. dia mulai recovery lagi gitu. Mm-mm. Ya, ya betul. Gue setuju sama Hendy. Memang kalau kita lihat ini Hen ya, seminggu ini tuh outflow-nya asing Hmm, tuh sampai iya, 7,3 T, 7,4 bahkan besar banget sekitar banget. itu. Jadi cukup masif banget. Terus juga kemarin kemarin tuh gue ngerasa gue Hmm, kirain hmm, tuh kan kemarin tuh iya hammer pin kan, bar. apa pin bar ya, pin bar. Gue kirain tuh hari ini wah pasti ada potensi untuk, kalau gue view gue tuh liatnya ISG tuh Hmm. kalau misalnya nggak tanpa hari ini ya, setelah yang kemarin tuh oh berarti dia akan ada potensi dead cat bounce sampai Iya, aku maksimal juga mungkin gitu lah, 69 gitu. minimal kayak gitu. Nah, iya kan, ya kita lihatnya begitu kan karena kan tanggal Ya, 7 Desember itu kan jebol betul, jebol betul. jebol tren lainnya lah istilahnya ya. Terus turun terus kemarin. Nah ternyata hari ini malah nambah candle sosis ke bawah gitu. Nah, lu lihat ini gimana Hen? Kalau misalkan skenario nya kalau dia nggak bikin new low lagi, dia akan seperti apa? Atau mungkin kalau Kalau seandainya dia bikin new low lagi, kalau gue kira-kira target selanjutnya ngeliat di ya, mana? kalau misalnya IHSG nggak bikin new low, yang Hmm. gue perhatiin itu kalau lu lihat ya kok ya, secara osilator itu Hmm. stokastiknya udah menunjukkan ada bullish divergence Ya, ya. oke. Cuman kan dia Stokastik masih ya, ada ya. lowest kemarin itu di 6683 itu kan masih menjadi support ya. Tadi juga closing di 6715. Jadi Well, apakah valid bullish divergence ini? ya. Valid bullish divergence juga bisa fail gitu loh. Jadi bukan berarti kayak teman-teman Hmm, kalau hmm. ngeliat, oh ada bullish divergence nih, kita entry gitu. Ini nggak bisa. Uh, uh, soalnya Belum soalnya tentu, kan masih belum ya. banyak agenda ya kalau kita ngelihat secara
secara Ya. makroekonomi masih banyak agenda di minggu depan ini. Itu salah satunya pengumuman suku bunga, kemudian pengumuman inflasi dari Amerika gitu kan. Ya. Nah, jadi itu yang Betul, sebenarnya betul. banyak faktor yang harus di price in di IHSG gitu loh. Jadi makanya Ya, ya, banyak ya, ya, ya. dari sekarang kenapa foreign-nya outflow terus, kenapa nggak ini. Makanya saya sering bilang di grup itu, kalian manfaatin selama IHSG masih uptrend, kalian manfaatin untuk cari cuan gitu loh. Karena as we know, kalau Indonesia ini masih termasuk kalau menurut aku ya, masih termasuk indeks yang lagging, lagging. Jadi negara Indeks yang mana udah lagging, ya. kemana, kita masih di mana gitu loh. Jadi proses kita mesti price in itu Iya. belakangan. Maka dari itu kenapa kalau foreign-nya bisa outflow masif gitu kok. Ya salah satunya adalah pemicu kemarin kalau teman-teman lihat pada saat bulan Agustus September itu kan asingnya masuknya gede-gedean, gila-gilaan gitu. Nah, itu which is bikin IHSG malah ke 7.300 kemarin. Ya kan di September. Habis itu koreksi Ya. di sekitar pertengahan Oktober baru dia recovery lagi, dan dia sideways. Gue beneran sama sekali nggak nyangka dia bakal breakdown gitu. Gue kira dengan dia ke China buka ada sentimen positif gitu kan, tapi ternyata memang kalau kita ngomong secara fundamental yang basic, nah kalau kita melihat bahwa memang kalau banyak yang berpendapat dan data juga menunjukkan bahwa memang valuasi di Indonesia juga udah agak mahal sebenarnya gitu loh. Kalaupun kalau kita mau bilang IHSG bikin new low kok, ya kan? Ya short term betul new low, tapi kalau secara long term masih belum sih, masih Belum. jauh dari kata Ya, ya. new low. Belum. Nah, kalau kita melihat secara IHSG kan Desember juga Saya, cenderung banyak hijau ya, 100% malah hijau ya. Ya, ya, lu jangan kita ya, ya. jangan terstigma dengan pasti hijau gitu loh. Even dia plus 0,1% itu pun udah hijau gitu loh. Hijau gitu loh. Jadi Hijau. tapi kita Iya. terkikis sampai ke dalam itu baru plus 0,1 ya ngapain gitu. Paling ya kita bisanya sementara ya wait and see. Ya paling kalau mau trading pun pakailah small money gitu loh. Jangan full all in dulu lah. Ya, betul. Betul. Ya, jadi tadi sebenarnya kalau tadi si Hendy sempat ngomong, kita kan sempat all time high ya di 15 September ya kalau nggak salah pertengahan. Nah, kalau nggak salah itu gue liatnya di saat itu tuh ada inflow dari China ya, karena kan sempat tuh China sama Taiwan kan masih tegang soal politik ya, sehingga selain dari Rusia, terus mereka juga ada outflow dari Taiwan dan China. Nah, salah satunya tuh kita dapat impact gitu. Dan gue hari ini baru baca berita itu yang tadi gue juga sempat share ke lu ya, pemberitaan soal COVID di China itu udah mulai nggak statusnya udah nggak COVID gitu. Jadi udah statusnya tuh udah flu biasa. Jadi warga di sana itu udah nggak perlu yang namanya antigen. Terus kalau mereka kena COVID itu mereka bisa beli obatnya di apotek, dan itu juga sebenarnya kan artinya pemulihan ekonomi di China itu mulai berjalan dengan fokus ya, atau berjalan dengan serius karena kan dari kemarin kan masih buka tutup jadi aktivitas ekonomi itu kan masih belum ini. Nah, gue liatnya kayaknya mungkin dengan outflow-nya kita di indeks ya, mungkin salah satunya mungkin dana itu yang tadinya di China terus balik ke US gitu. Dan gue sempat baca juga di berita itu sempat ada yang berita mana ya, memang ada lihat secara valuasi IHSG sama indeks China itu Hang Seng itu nggak jauh beda. Nah, cuman posisinya yang membedakan itu cuman ini China itu negara maju, kita negara berkembang. Nah, kalau ibaratnya punya valuasi yang sama tapi yang satunya negara maju, satunya negara berkembang, artinya
si negara majunya yang lebih Iya. lebih murah ya, bisa dikatakan lebih murah gitu ya Hen ya. Ya ya benar-benar gue setuju sih kata Andy tadi. Memang ISG so far mau Masih dikatakan jauh downtrend juga lah enggak. kalau dibilang Terus juga jauh masih banget. jauh ya. Dan Iya, mungkin cenderung iya, sideway uptrend iya. dikit lah ya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat secara monthly, Ya secara mungkin weekly gitu ya. IHSG Oke. minggu depan ya mungkin Jadi, ya bakal retest 6683 nah ya, menurut aku. Ada potensi ada potensi 6683 sih ke situ menurut ya. aku. Tapi 66. kalau sampai minggu depan jebol dari 6683 ini, wah, pusing. Ini udah benar-benar pusing sudah. Gitu. Iya, skenario mungkin Dia 6683, bounce back. terus habis itu Menurut aku dia akan rebound, masuk technical rebound, ya, baru dia bounce back. recovery. Baru dia ke situ ya. Terus dan kita sebenarnya ISG itu punya satu support yang cukup kuat, itu di level 6.500 sampai 6.477. Ya, betul. Kita tarik dari betul 1 November 2021 ya. Itu aja lu agak concern ke gap bawah nggak sih kok? Ya semoga 61, 62 yang di terlalu jauh. I think terlalu jauh nggak sih? gue karena mungkin secara teknikal kalau kayak yang tadi lu bilang lah, kalau misalnya kita nggak ngelibatin teknikal nggak ngelibatin fundamental terus makroekonomi, mungkin konsen kita tuh wih ini bakal kecapai nih 61 gitu. Cuman kalau kita lihat dari kondisi ekonomi terus juga makro sama ya makroekonomi terus fundamentalnya kayaknya masih jauh ya. Jauh banget. Walaupun sebenarnya ada potensi gitu. Tapi kalau karena ini kan bener kata lu tadi, makroekonomi kita kan bagus tuh. Iya kan? Makroekonomi kita bagus. Even di saat negara lain itu dia nggak resesi, kita malah bertumbuh gitu. Jadi gua rasa kalau gua lihatnya kayaknya belum sih. Nggak tahu sih ya. Kan sesuatu yang mendadak datang. Cuman belakangan ini ya kok ya, kalau kita perhatiin ya, IHSG ini agak lucu loh. Kalau dia koreksi tuh gitu loh. Dia nggak ada kasih kayak satu kesempatan buat lu sell on strength dan ini gitu loh. Turun lagi ya. Kalau kita ngelihat dari pola ini ya, kalau dari pola IHSG yang bentuk ini itu bener-bener kayak dia kalau ngebanting tuh boom gitu loh. Habis itu dia rebound kenceng terus banting lagi gitu. Itu kita nggak mabuk tuh beneran hebat lah. Bener. Iya makanya. Gini aja udah mabuk. Itu sebenarnya yang menjadi concern gua gitu. Mungkin kita mungkin ya bisa beradaptasi gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa beradaptasi langsung dengan market gitu kan. Ya benar. Nah kalau lu lihat sih sebenarnya trigger awalnya sebenarnya kayak menurut lu I don't think so about Goto. Kalau menurut aku bukan karena Goto. Menurut aku bukan karena Goto. Ya? You lihat kita ngelihat aja ya, kita ngelihat secara real ya. Kalau kita ngelihat pas Goto itu kan turun terus tuh. Ingat ya Pak ya. Goto kan kemarin tuh turun terus sebelum dia open lock up itu kan. Which is tertingginya di Juni, habis itu dia sempat rebound sebentar di bulan Agustus, habis itu kan turun terus. Nah, tapi ketika penurunan itu ya, kita melihat bahwa 4 big banks kita bisa bikin new high. Nah, 4 big banks kita bisa bikin new high, which is kalau kita bilang ini karena Goto, kayaknya enggak juga. Karena anggap lu stay sampai gocap misalnya the worst case ya, dia sampai gocap. Nah, terus emang dengan dia udah gocap nggak bisa berpotensi outflow lagi? Ya pasti bisa dong, karena emiten lain kan juga ada yang free float-nya lumayan gede di indeks gitu. Kalau free float-nya udah lumayan gede, kemudian dibuangin ya gimana gitu.
Even free Market floatnya cap. market Goto cap kan ya. udah keluar ya Ngomong dari market 10 besar. capnya Goto udah Hmm. keluar dari top 10. Iya, iya benar.